Om Swastiastu, selamat datang di kelas Divya Bahasa. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang jenis-jenis chart yang digunakan di dalam astrologi Vedic. Khususnya dua jenis chart yang paling umum. Oke, jadi kita akan belajar tentang masing-masing, namanya apa, kemudian juga bentuknya seperti apa. Selain itu, kita juga akan belajar tentang fokus dari masing-masing chart, karena setiap chart akan memiliki fokus yang berbeda-beda. Oke, berikutnya kita juga akan belajar tentang bagaimana penempatan elemen-elemen atau unsur-unsur astrologis di dalam masing-masing chart. Yaitu unsur-unsur tersebut adalah rasi, kemudian rumah, dan planet. Oke, dan kita juga akan melihat beberapa contoh sederhana bagaimana kita menggunakan masing-masing chart. Dan kita bisa melihat perbandingan antara penggunaan chart-chart tersebut. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang dua jenis chart yang biasanya dipakai di dalam astrologi Vedic. Jadi kalau kita memasukkan data lahir kita ke dalam software astrologi, khususnya astrologi Vedic, kita akan ditawarkan beberapa pilihan bentuk chart mana yang akan kita pakai. Nah, bentuk yang paling umum digunakan bagi para astrolog Vedic adalah dua chart yang ada di hadapan kita sekarang ini. Chart pertama yang ada di sebelah kiri kita itu disebut sebagai North Indian chart, yang bentuknya seperti wajik gitu ya, seperti diamond shape. Sedangkan yang ada di sebelah kanan itu disebut sebagai South Indian chart, yang bentuknya seperti persegi kecil-kecil, banyak, berjumlah 12 ya. Jadi baik sistem North Indian chart ataupun South Indian chart, keduanya perlu dipelajari. Apalagi bagi kita yang serius ingin mendalami astrologi Vedic. Kita tidak bisa hanya fokus kepada salah satu chart dan mengabaikan yang lain. Karena setiap chart akan memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri dan sangat penting untuk kita bisa menguasai setiap chart, kedua chart ini. Karena ada beberapa teknik di dalam astrologi Vedic yang sebaiknya menggunakan chart tertentu. Misalkan North Indian chart, ada juga teknik yang lain yang juga lebih baik jika kita menggunakan South Indian chart. Oke, jadi memang keduanya perlu dikuasai, namun bagi para pemula, silahkan memulai dari salah satu di antara kedua chart ini. Biasanya, orang memulai dari North Indian chart. Kemudian, jadi kita harus menguasai seluk-beluknya, kemudian kita beralih kepada South Indian chart. Atau sebaliknya, tidak ada masalah. Oke? Jadi North Indian chart ini, yang ada di sebelah kiri kita, yang bentuknya seperti diamond atau wajik, itu fokusnya kepada bhawa atau rumah. Jadi di dalam North Indian chart, bhawa atau rumahnya tetap. Namun rasi di dalamnya berubah-ubah. Oke, jadi ini penting sekali untuk diingat. Sedangkan yang di sebelah kanan di dalam South Indian chart, fokus utamanya adalah kepada rasi atau zodiak. Jadi rasinya tetap, sedangkan bawah atau rumahnya akan berubah ya. Perbedaan yang lain adalah di dalam North Indian chart yang ada di sebelah kiri kita, gerak rasi dan planetnya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di dalam South Indian chart, gerak bawah dan planet searah dengan arah putaran jarum jam. Jadi kita perlu memahami dua perbedaan utama ini. Kalau kita sudah paham, kita akan melihat di sini bahwa di dalam North Indian chart, bawah pertama atau rumah pertama yang mana di sana terdapat ascendant atau lagna, berada di kotak kotak wajik ya, yang berada di tengah bagian atas. Jadi di dalam North Indian chart ini, posisi dari bawah pertama atau ascendant selalu tetap, selalu berada di tempat yang sama. Oke, kemudian bawah kedua berada di sebelah kiri atasnya. Jadi ingat, di dalam North Indian chart ini, putarannya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam.
Jadi bawah kedua berada di segitiga sebelah kiri atas, kemudian bawah ketiga berada di sana, bawah keempat ini adalah titik nadir, yaitu titik di bawah kaki kita. Kalau kita berdiri, nadir berada tepat di bawah kaki kita. Ya. Kemudian bawah kelima, 6, 7. Bawah ketujuh disebut sebagai bawah di sana terdapat descendant ya. Jadi di situ kita akan melihat rasi dan planet-planet bergerak turun ya, menghilang. Jadi kalau bawah pertama itu adalah ufuk timur, di mana kita melihat matahari terbit dari sana, bintang-bintang terbit dari sana, planet-planet terbit dari sana. Sedangkan pada bawah ketujuh atau descendant, kita melihat matahari terbenam, kemudian bintang-bintang dan planet juga terbenam di ufuk sebelah barat. Oke? Kemudian di sini adalah bawah ke-8, bawah ke-9, bawah ke-10 itu adalah zenith atau titik tepat berada di atas kepala kita kalau kita berdiri ya, melihat ke arah timur. Jadi tepat di atas kepala kita itu adalah bawah ke-10. Kemudian bawah 11 berada di segitiga sebelah kanan atas, dan terakhir adalah bawah ke-12. Oke, jadi North Indian Chart sekali lagi fokusnya adalah kepada bawah atau rumah. Jadi posisi masing-masing bawah atau masing-masing rumah akan selalu tetap. Bawah pertama atau ascendant selalu berada di kotak tengah bagian atas, descendant selalu berada di kotak tengah bagian bawah, bawah ke-10 atau zenith selalu berada di kotak tengah bagian kanan, sedangkan bawah keempat atau nadir selalu berada di kotak tengah bagian kiri. Sedangkan bawah-bawah yang lain, 2, 3, 5, 6, dan seterusnya berada di segitiga-segitiga kecil yang berada di antara bawah-bawah yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, jadi fokusnya ada pada bawah. Sedangkan rasi dan planet itu bergerak dari satu bawah ke bawah yang lain. Gerakannya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Oke, sekarang kita akan mempelajari chart South Indian. Di dalam chart ini, yang ada di sebelah kanan kita, fokus utamanya adalah pada rasi atau zodiak. Jadi rasinya akan tetap, namun bawahnya, rumahnya, itu berubah-ubah. Di dalam chart ini, gerak bawah dan planet searah dengan arah putaran jarum jam. Jadi berbeda dengan chart yang kita lihat sebelumnya. Jadi di dalam South Indian Chart ini, posisi rasi pertama atau Aries selalu berada di kotak yang ditunjukkan di dalam chart kita ini. Oke, posisinya selalu sama, tidak pernah berubah. Kemudian, rasi kedua, Taurus, berada di sebelah kanannya. Rasi nomor 3, Gemini. Rasi 4, Cancer. Rasi 5, Leo, berada di bawahnya. Kemudian rasi ke-6, Virgo. Rasi ke-7, Libra. Rasi ke-8, Scorpio. Rasi ke-9, Sagittarius. Rasi ke-10, Capricornus. Rasi ke-11, Aquarius. Dan terakhir, rasi ke-12 adalah Pisces. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat keduanya, side by side seperti ini, kita bisa lihat sekali lagi bahwa di dalam North Indian Chart fokusnya adalah pada bawah. Sedangkan rasi akan berubah. Sedangkan di dalam South Indian Chart yang ada di sebelah kanan kita, rasinya tetap. Dia ada di posisi yang sama. Dia akan menguasai kotak yang sama. Sedangkan bawah, tadi bawah 1, bawah 2, 3, dan seterusnya akan berubah-ubah mengikuti kelahiran kita. Oke? Dan yang kedua perbedaannya adalah di dalam North Indian Chart, gerakan rasi dan planetnya itu berkebalikan dengan arah putaran jarum jam, sedangkan di dalam South Indian Chart, gerakannya searah dengan arah putaran jarum jam. Oke, kalau kita sudah memahami itu, kita akan melihat elemen dari rasi di dalam North Indian Chart itu seperti apa. Karena kalau di dalam North Indian Chart ini fokusnya pada bawah, lalu bagaimana caranya kita menggambarkan rasi di dalam chart yang ini.
yang ada di sebelah kiri kita. Oke? Misalkan, kita ambil contoh saja. Misalkan ketika seseorang lahir, dan kita melihat ke ufuk sebelah timur, di mana bawah satu ascendant berada. Ketika kita melihat ke arah timur, kita melihat di situ rasi Aquarius sedang naik, misalkan. Maka caranya, cara kita memetakan hal tersebut di dalam chart North Indian chart kita adalah seperti ini. Jadi rasi Aquarius itu adalah rasi ke-11. Jadi biasanya kita akan melihat angka kecil ya, angka kecil berada di bagian tengah atau kadang-kadang ditaruh di atas dan sebagainya ya. Kadang-kadang suka berbeda dari satu software ke software yang lain. Jadi biasanya kita akan melihat angka kecil gitu. Bentuknya bentuk angka bisa juga berupa simbol dari zodiak tersebut. Oke? Jadi misalkan dalam kasus ini saya akan menggunakan angka saja. Jadi misalkan kalau ketika seseorang lahir, kita melihat ke timur, dan kita melihat Aquarius, maka kita akan meletakkan angka 11, yaitu rasi Aquarius itu sendiri, simbol dari rasi Aquarius itu sendiri, atau nomor dari rasi Aquarius itu di dalam kotak bawah pertama. Setelah itu, kita akan meletakkan rasi-rasi yang lain di dalam kotak-kotak berikutnya. Jadi, di dalam bawah kedua, kita akan meletakkan angka 12, yaitu rasi Pisces. Kemudian di bawah ketiga, kita akan meletakkan rasi nomor 1, yaitu Aries. Di bawah keempat, kita meletakkan rasi nomor 2, yaitu Taurus. Di bawah kelima, kita akan meletakkan rasi nomor 3, yaitu Gemini. Di bawah keenam, kita taruh angka 4, yang melambangkan rasi Cancer. Yang ke kotak kelima, bawah ketujuh, kita akan taruh angka 5 yang mewakili Leo. Di bawah ke-8 kita taruh angka 6 yang mewakili Virgo. Bawah ke-9, 7 mewakili Libra. Di bawah ke-10 ada angka 8, kita melambangkan Scorpio. 9 melambangkan Sagittarius. Di bawah ke-11 dan terakhir di bawah ke-12 kita taruh angka 10 yang melambangkan Capricornus. Oke? Jadi peletakan dari rasi di dalam North Indian Chart ini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi 11 ada di tengah, kemudian 12 ada di sebelah kiri atas, kemudian dilanjutkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan berakhir di angka 10 atau rasi Capricornus di bawah ke-12. Oke, gampang kan ya? Berikutnya, kita akan ada contoh lainnya. Jadi misalkan ketika seseorang lahir, dan yang terlihat di ufuk sebelah timur, atau di bawah pertama, atau ascendant, adalah rasi Libra. Nah, rasi Libra ini kan angkanya adalah 7 ya, simbolnya adalah angka 7. Nah, maka kita akan meletakkan angka 7 itu di bawah pertama. Oke, di kotak ascendant. Kemudian selanjutnya kita akan taruh angka 8, 9, 10, 11, dan seterusnya, berlawanan arah dengan arah jarum jam, seperti ini. Oke? Jadi, untuk mereka yang lahir dengan rasi Libra berada di bawah pertama, maka di bawah keduanya dia akan memiliki rasi Scorpio. Di bawah ketiganya ada Sagittarius, di bawah keempatnya ada Capricornus, di bawah kelimanya ada Aquarius, di bawah keenam ada Pisces, di bawah ketujuh ada Aries, di bawah kedelapan Taurus, bawah ke-9 ada Gemini, bawah ke-10 ada Cancer, bawah ke-11 ada Leo, dan terakhir di bawah ke-12-nya ada rasi Virgo. Oke, mudah-mudahan dengan dua contoh ini kita bisa memahami bagaimana kita memetakan rasi di dalam North Indian Chart. Berikutnya, kita akan belajar tentang sebaliknya di sistem South Indian Chart. Karena di dalam South Indian Chart ini, fokus utamanya adalah pada rasi. Jadi rasi tetap. Sedangkan bawahnya berubah. Nah, bagaimana caranya kita memetakan bawah di dalam South Indian Chart? Jadi kita melakukan hal yang terbalik sekarang ya. Kita fokus kepada chart yang berada di sebelah kanan kita. Jadi misalkan pada contoh yang sama, ketika seseorang lahir dan kita melihat rasi Libra berada di ufuk timur,
Kemudian kemudian kita meletakkan angka ketujuh atau rasi Libra itu sendiri di kotak bawah pertama, ya, atau ascendant tadi. Sedangkan di dalam South Indian chart biasanya untuk menandakan bawah pertama atau ascendant, kita meletakkan kita membentuk garis, ya, garis miring yang berwarna pink yang ada di sebelah kanan kita itu adalah penanda bahwa di situ adalah bawah pertama atau ascendant. Oke, kemudian berikutnya kita akan letakkan bawah kedua searah dengan arah putaran jarum jam, ya, di sebelah kirinya, yaitu di Scorpio. Kemudian Sagittarius menjadi bawah ketiga, rasi Capricorn menjadi bawah keempat, Aquarius menjadi bawah kelima, Pisces menjadi bawah ke-12, Aries menjadi bawah ke-7, Taurus 8, Gemini 9, Cancer 10, Leo 11, dan yang terakhir Virgo menjadi bawah ke-12. Jadi kita bisa melihat, ya, dari kedua chart ini, kedua sistem ini, bagaimana kita meletakkan dua unsur, yaitu bawah dan rasi. Oke, sekali lagi saya akan ulangi bahwa di dalam sistem North Indian Chart yang ada di sebelah kiri kita, fokus utamanya adalah bawah atau rumah. Bawahnya tetap, sedangkan rasinya berubah. Sedangkan di dalam South Indian Chart, rasinya tetap, sedangkan bawahnya bisa berubah-ubah. Kebetulan di dalam kasus kita yang kita lihat sekarang ini, ascendant-nya atau bawah pertama adalah rasi Libra. Oke, kemudian di dalam South Indian Chart ini kita memberikan mengassign bawah kepada rasi-rasi selanjutnya mengikuti putaran arah jarum jam. Oke, gampang ya. Sekarang kita akan melihat, ya, bagaimana kita memetakan planet di dalam kedua chart ini. Misalkan saja di dalam kasus ini kita melihat ketika seseorang lahir, kita melihat matahari berada di bawah kelima di dalam North Indian Chart. Dan, di bawah ke-11 di rasi nomor 5. Ya. Jadi, kita lihat yang ada di sebelah kiri kita ini, di dalam North Indian Chart, kita melihat matahari berada di bawah ke-11 dan berada di rasi kelima, yaitu rasi Leo. Oke? Lalu bagaimana caranya kita memetakan ke South Indian Chart? Maka matahari tersebut harus berada di rasi nomor 5, yaitu rasi Leo. Oke, gampang ya? Oke, contoh yang lain. Bagaimana kalau ketika seseorang lahir, matahari sedang berada di bawah ke-12 dan di rasi nomor 6, Virgo? Maka matahari akan diletakkan di rasi Virgo yang berada di kotak pojok kanan bawah di South Indian Chart. Jadi cukup mudah, kita hanya mengikuti di mana rasinya berada. Oke. Contoh lain lagi, bagaimana kalau ketika seseorang lahir, matahari tepat berada di bawah kaki kita. Jadi misalkan, jadi waktunya adalah pada saat tengah malam. Oke, matahari berada di bawah kaki kita. Kita tidak bisa melihat matahari di langit. Pada kasus ini, matahari berada di rasi nomor 10, yaitu Capricornus. Jadi di dalam South Indian Chart, matahari akan diletakkan di kotak rasi ke-10, seperti ini. Cukup mudah? Oke, sekarang kita menggunakan dua planet. Misalkan di dalam contoh kita ini, seseorang lahir pada saat tengah malam, jadi matahari berada di bawah ke-4, dan kebetulan sedang berada di rasi Capricornus. Ya. Sedangkan ketika kita melihat ke arah timur, kita melihat bulan sedang muncul di ufuk timur. Dan bulan diletakkan di rumah atau bawah pertama, di ascendant, yaitu di rasi nomor 7, rasi Libra dalam kasus ini, ya. Lalu ketika kita ingin melakukan pemetaan dari North Indian Chart ke South Indian Chart, maka kita akan meletakkan matahari di Capricornus dan meletakkan bulan di rasi nomor 7 atau Libra.
cukup sederhana. Jadi mungkin kita perlu melakukan beberapa kali latihan. Jadi misalkan kalau Anda memiliki chart North Indian chart, cobalah berlatih untuk memetakan kembali dari North Indian chart ke South Indian chart. Atau sebaliknya, kalau Anda punya South Indian chart, coba petakan kembali bagaimana bentuk North Indian chart-nya. Kita perlu berlatih di sini supaya ilmu yang kita dapatkan itu bisa lebih nempel gitu ya di kepala kita. Sebenarnya kedua sistem ini sama saja gitu ya. Jadi sebenarnya kedua-duanya sedang memetakan apa yang terjadi di langit. Namun fokus dan cara pemetaannya saja yang berbeda. Oke. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang dua jenis chart yang ada di dalam sistem astrologi Vedic. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan selamat berlatih. Sampai ketemu di lain waktu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Terima kasih.